Selamat datang kami ucapkan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Ibu Raya, Bapak Haji Rusman Ali SH dan Bapak Fahri SOS MAP beserta tim partai politik pengusul arah pendukung dalam penerimaan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Ibu Raya tahun 2024 di kantor KPU Kabupaten Bogor. Kesukaan selamat berkayu sampan diikat tali rapia. Selamat datang pasangan calon beserta rombongan. Salam hangat kami dari KPU Kabupaten Bogor. Isi registrasi ini ya. Waalaikumsalam. Kasih ke itu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kepada para tim pendukung atau rekan wartawan yang berada dalam ruangan ini, kami minta untuk dapat menempati tempat duduk atau melenggangkan sedikit karena keterbatasan ruangan kita. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, cahaya lilin bertabur bintang, lampunya redup terang-terangkan. Kepada Bapak Ibu yang sudah datang, Assalamualaikum kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Kalino, Baju Ramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bogor Raya, yang terhormat Sekretaris KPU Kabupaten Bogor Raya, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor Raya,
Yang kami hormati dan kami muliakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuburaya tahun 2024, Bapak Haji Rusman Ali SH dan Bapak Muhammad Fahri SOS MAP. Yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan partai politik, tim pendukung dan para relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuburaya tahun 2024. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu nama, pangkat, gelar dan jabatannya, namun tidak mengurangi salam takzim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Mengawali rangkaian kegiatan ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan jingle Pilkada Kuburaya tahun 2024. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri jadi batu biru. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Dengan jiwa dan bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Rumah yang kita cintai, bersama kita wujudkan segala cita harapan demi masa depan lebih baik. Pilihlah dengan hati, suara kita berarti menyanyi budaya berdaulat. Pemilihan yang bermartabat dan berintegritas serta adil, pilih cerdas, budaya berkualitas, keluarga wujudkan mimpi bersama. Gerakan langkah wujudkan mimpi bersama. Ingat waktu pelaksanaannya telah tiba, Rabu 27 November 2024. Integritas dan martabat, tuntunan kita semua, mengukir sejarah dalam jejak langkah kita. Semangat memiliki budaya berdaulat, pemilihan yang bermartabat dan berintegritas serta adil, memilih cerdas, budaya berkualitas, keluarga wujudkan mimpi bersama. Budaya, gunakan hakmu, suara
semangat memilih budaya berdaulat, pemilihan yang berantakan. 27 November tiba, ini cerdas budaya, kualitas gerakan langkah wujudkan mimpi bersama. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Para hadirin sekalian yang kami hormati, untuk keselamatan dan suksesnya pelaksanaan kegiatan ini, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Harsani, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita memulai rangkaian acara kita pada pagi hari ini berdoa dan memunajat atas kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, agar apa yang kita rencanakan dan yang kita inginkan berjalan sesuai dengan yang kita impikan. Izinkan saya memimpin doa sesuai dengan tuntunan agama Islam, dan yang di luar agama Islam harap menyesuaikan dengan tuntunan dan dinanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'affi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah azimatu. Ya Allah yang Maha Agung, kami agungkan namamu, kami sucikan asmamu, puji dan syukur kami persembahkan atas kehadiratmu, atas berkat rahmat dan inayahmu. Kami semua dapat berkumpul di KPU Kabupaten Kuburaya ini dalam rangka penerimaan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuburaya tahun 2024. Ya Allah, dengan segala kerendahan, ketulusan dan keikhlasan hati, kami menundukkan kepala, menadahkan tangan, berdoa memohon kepadamu. Ya Allah, semoga rangkaian kegiatan kami pada pagi hari ini senantiasa mendapat limpahan rahmat, barokah dan ridho darimu ya Allah. Ya Allah, dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah pelaksanaan acara ini sebagai ibadah dan pengabdian kami, agar kami dapat berkontribusi untuk menjadikan pesta demokrasi di daerah kami, khususnya di Kabupaten Kuburaya ini, menjadi lebih baik. Ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin, kesehatan, kecerdasan berpikir dan kebeningan hati kepada kami, sehingga dapat menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati Kuburaya tahun 2024 ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari sepenuh hati bahwa suka dan duka, miskin dan kaya adalah bagian dari kehidupan kami yang tidak dapat kami elakkan dan hindari. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkan kepada kami sifat qanaah, merasa cukup dan mensyukuri apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami terhindar dari perbuatan yang tidak dapat kami inginkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami sangat menyadari atas keterbatasan dan kelemahan yang ada pada diri kami. Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, serta ampuni dosa dan kehilafan pada pemimpin dan para pahlawan kami. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah serta kabulkanlah permohonan dan suara hati kami. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, pemilu 2024 kita mengenal sipol. Pilkada kali ini kita bergelut dengan silon. Selanjutnya kita mintakan dengan hormat kepada pimpinan parpol untuk penyerahan dokumen persyaratan pasangan calon. Kepada perwakilan gabungan partai politik pengusul dan Ketua KPU Kabupaten Budaya untuk dapat mengambil tempat. Kami persilakan kepada awak media dan instansi pers untuk dapat mendokumentasikan kegiatan. Selanjutnya kami mintakan dengan hormat kepada Bapak Ahmad Fauzi, Bapak Saiful Maulana selaku anggota KPU Kabupaten Budaya, Kasubag TPP dan Humas, Bapak Rajani, Admin Silon KPU, Bapak Sahiran, perwakilan dan anggota Bawaslu dan Admin Silon pasangan calon untuk dapat memeriksa kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon. Kami persilakan untuk memasuki ruangan. Terima kasih. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, Cikuratas nama maskot pilkadanya, mewujudkan demokrasi berkualitas di Kuburaya. Acara selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuburaya kepada Bapak Haji Rusman Ali SH dan Bapak Muhammad Fahri SOS MAP. Waktu dan kesempatannya dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang terhormat, yang saya banggakan dan saya muliakan Bapak Esesno MPD selaku Ketua KPU Budaya dan jajarannya serta Ketua Bawaslu dan Sekretarisnya serta jajarannya, seluruh pendamping saya Bapak Fahri, Muhammad Fahri. Saya sudah berkali-kali seperti ini, beliau ini baru sekali agak tegang apa-apa. Yang saya banggakan, yang saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Habaib Pak Kiai dan Ibu Haja Bapak Haji. Kalau saya sebutkan Pak Kiai ini habis waktunya. Yang sangat saya muliakan dan saya banggakan serta yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua pengusung partai, yaitu Partai Gerindra, Bapak Kiai Haji Mansur dan Pak Hidayat, serta Bapak dari Nasdem, Bapak Johan Aima dan Ilham Kurniawan, serta dari WKS Bapak Salahuddin dan Pak Rani. Tentunya tanpa beliau-beliau ini saya tidak bisa mencalonkan diri. Untuk itulah saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang Bapak susun, apa yang Bapak serahkan kepada kami ini adalah
jadi amal jariah untuk bapak-bapak semua. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini tanggal 29 November tahun 2024 kami bersama pengusung kami, partai pengusung kasih, dan kepada Bapak habaib-habaib, kiai-kiai dan relawan yang telah berkunjung di sini, tentu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena Pak KPU banyak yang hadir. Cuman karena saya ada di 16 relawan, ada yang namanya kompak, ada yang menggawat macam-macam nama, saya sebutkan panjang. Mau datang semua, tapi akhirnya kami rapat kemarin itu beberapa partai pengusung disepakati bahwa kami bawa setiap relawan 10, berarti 160 tambah partai pengusung 15, berarti 45, berarti ada 205, dan beberapa habaib-habaib, kiai-kiai dan ulama mungkin ada 30, berarti itulah saya mohon maaf apabila tidak menepati yang diusulkan, yang disyaratkan oleh KPU, karena ini keadaan tidak kita layani nanti merajuk nanti. Itulah Panwaslu, saya mohon maaf mungkin mengganggu. Tentunya kesalahan ini adalah kesalahan saya karena saya mengizinkan. Karena pertama ada yang minta 20, ada yang minta 200, ada yang minta karena ini adalah, tapi ini tentunya kebanggaan dan kesenangan bagi saya. Teman-teman bersedia untuk membentuk relawan-relawan ini tanpa pabrik, mudah-mudahan sampai selesai nanti tanpa pabrik juga. Ini amin, jangan kata amin. Terima kasih. Ada namanya Geram, ada Ninggapura. Jadi tentunya saya sangat bangga. Ada namanya Mabes. Jadi saya sangat bangga dan terima kasih. Semoga teman-teman berjuang ini ada hasilnya, yaitu puncaknya untuk kemenangan Rama, yaitu Rusman Ali dan Muhammad Bahri. Amin, amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, saya harapkan jaga kekompakan kita semua agar tidak terjadi. Ini alhamdulillah Pak Nasional sebagai ketua KPU, Pak Wasmul, karena ada 3 calon dengar. Kalau ada 2 calon agak tegang, tapi ini ada masuknya Ibu Rosolina dan Ibu Bapak Farjan menambah ketenangan bagi kami untuk akan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya mohon dari Bapak, terima kasih Bapak Kepolisian, dari Paramin, dari teman-teman Pengawas dan Perhubungan, tentunya mengganggu kegiatan Bapak sehingga Bapak dari pagi menunggu kami untuk sini. Itu saya terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang berkenan, karena ramai tentu banyak saran-saran kami, kekurangan kami yang tidak kami sengaja maupun disengaja teman-teman. Tentu saya mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, saya mohon kepada teman-teman relawan, teman-teman pendukung, Bapak Kiai, Bapak Habib-habaib dan yang hadir di sini, mudah-mudahan mendoakan karena mudah-mudahan nanti kita bisa menang. Amin, amin. Terima kasih Pak Nasional serta seluruh jajaran KPU dan Panwaslu, Bawaslu serta seluruh kawan ini. Tentu mungkin ada tambahan dari Pak Fahri, silakan Bapak. Cukup terima kasih. Terima kasih. Tentunya saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini berlanjut untuk kebahagiaan kesejahteraan masyarakat budaya. Amin. Amin. Akhir kalam, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin sekalian yang kami hormati, 123 desa, kecamatannya ada 9, sumber luas Kabupaten Kuburaya tercinta. Kata sambutan pasangan calon sudah kita dengarkan. Selanjutnya kita dengarkan salam takzim dari Ketua KPU Kuburaya kepada Bapak Kasyono MPD. Waktu dan kesempatannya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama, kita mesti memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga saat ini kita semua diberi kesehatan dan bisa hadir dalam rangka untuk pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuburaya tahun 2024. Yang saya hormati Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu Kabupaten Kuburaya, anggota KPU Kabupaten Kuburaya, ada Pak Pengurus Zaman, Pak Juberi, 2 orang anggota KPU, Pak Saiful dan Pak Fauzi dari dalam, Ibu Sekretaris Kabupaten Kuburaya, yang saya hormati Bapak calon bupati dan wakil bupati Kuburaya beserta pasangannya, ketua partai pengusung bakal calon bupati dan wakil bupati Kuburaya. Di sini ada dari Nasdem, lengkap ya, lengkap. Badan sekretaris dari Gerindra, lengkap, dan PKS. Bapak Ibu semua yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, lebih khusus untuk awak media yang saya tidak bisa nyebut satu persatu karena namanya mungkin saya lupa. Bapak Ibu semua, hari ini KPU Kabupaten Kuburaya telah melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat 1, 2, dan 3 PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Disebutkan bahwa pendaftaran pasangan calon pilkada begitu dimulai dari hari pertama tanggal 27 dan sekarang tanggal 29. Untuk hari pertama dan kedua itu dimulai dari pukul 8 sampai pukul 16 sore, dan hari ini adalah hari terakhir di tanggal 29, dimulai dari pukul 08 sampai pukul 23.59. Jadi 1 menit sebelum jam 12 malam. Nah, Bapak Ibu semua, terutama bakal pasangan calon, saya hanya ingin mengingatkan bahwa nanti bila sudah diterima atau lengkap berkas yang sedang diverifikasi oleh tim verifikasi, ada KPU, Bawaslu, dan perwakilan dari partai politik yang diwakili oleh admin Silon, nanti kami akan menyampaikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Sudarso. Di Rumah Sakit Sudarso. Nah, itu dimulai dari pukul 7 hingga selesai. Hari pertama itu fisik. Yang kedua baru rohani. Semuanya berada di Rumah Sakit Sudarso di Gedung Baru. Nah, Bapak Ibu, pertama Bapak Bupati dan Ibu Bupati untuk berpuasa 8 jam sebelum pemeriksaan. Mulai hari ini, Pak. Nanti, jadi besok sudah pemeriksaan kesehatan. Besok tanggal 30. Berarti tanggal 31-nya rohaninya. Besok fisiknya Pak, dari semuanya ada medical check up lengkap itu besok, kemudian
besoknya baru rohani. Jamnya jam 07 mulainya, 7 sampai selesai. Dari KPU udah ada, dari KPU ada surat pengantarnya. Kemudian puasa tadi Pak, kemudian membawa pas foto 4x6 4 lembar masing-masing. Terus menggunakan sepatu olahraga. Kalau seandainya belum dipakai, berarti membawa sepatu olahraga untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan. Ada tritilnya misalnya. Itu fotokopi KTP 2 lembar. Di bawah juga. Kemudian kalau ada lensa di kita mohon dilepas, di 24 jam sebelum pemeriksaan harus dilepas. Seandainya pakai lensa. Terus berikutnya Bapak, bahwa kita akan melakukan penelitian akulturasi secara keseluruhan itu tanggal 29 Agustus sampai 4 September. Yaitu penelitian persyaratan dan syarat yang sekarang diikuti untuk sementara ini diteliti. Nanti ada penelitian persyaratan akuntansi bakal calon. Kemudian di tanggal 5 sampai 6 September nanti kami akan memberitahu, itu adalah pemberitahuan hasil penelitian akuntansi calon. Jadi kita akan memberitahu apakah ada kurangan atau sudah lengkap, tetap kami beritahu kepada para pasangan calon. Karena di tanggal 6 sampai 8 September itu adalah masa perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon. Jadi 6 sampai 8 itu adalah perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon. Nah, kemudian baru kita di tanggal 13-14 itu ada pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon. Nah, di tanggal 15 sampai 18 September itu ada masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan administrasi calon. Ya mungkin kita bisa soal lembaga lain, ini jasa atau apa, nama yang, jadi semuanya akan ada tanggapan. Baru kita di KPU di tanggal 15 sampai 21 September itu ada klarifikasi terhadap masukan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan administrasi calon. Jadi mungkin saya bisa ke Bapak berdua, kami ini beserta Bawaslu, kalau seandainya ada ijazah di mana bisa kita klarifikasi begitu Pak, supaya sesuai dengan apa yang ditanggapi oleh masyarakat. Baru kemudian setelah semuanya clear, kita tanggal 22 September penetapan pasangan calon. 22 September penetapan pasangan calon. Di tanggal 23 September kita pengundian dan pengumuman nomor urut. Nah, itu terakhir untuk proses pencalonan hingga penetapan dan pengundian. Bapak Ibu semua, terutama ketua partai politik, bahwa di tanggal 21 September kita akan melakukan penetapan daftar pemilih tetap untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati di Kuburaya tahun 2024. Nanti yang diundang tim pasangan calon. Jadi itu adalah rangkaian kegiatan yang di bulan sampai penetapan pasangan calon dan nomor urut. Saya kira Bapak Ibu semua bahwa penting bagi kita untuk berpartisipasi aktif guna menyukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Kuburaya dengan penuh rasa aman dan damai. Karena Kuburaya adalah milik kita semua, sehingga tanggung jawab kita semua termasuk bagaimana bisa
berpartisipasi dalam meningkatkan atau menyusun pemilihan bupati dan wakil bupati di wilayah Kuburaya. Saya kira itu. Mungkin apakah Pak Adul boleh selesai? Belum? Tak jadi sambil menikmati yang ada, Pak. Ada. Sambil kita menunggu ini. Mudah-mudahan sebentar lagi sedang di-recek, terus di-print berita acaranya, terus kemudian ada tanda tangan. Sudah kan? Sudah clear ya? Oh, udah kan? Selesai. Penerimaan berita acara dan tanda tangan visi misi. Monggo Pak, silakan. Yang sudah ada monggo dinikmati, yang tidak ada monggo menikmati juga. Sama-sama menikmati. Sudah ada semua? Sambil menunggu sebentar lagi. Ya, selesai. Sip. Alhamdulillah. Aman. Aman enggak? Pak An? Tidak? Baik Bapak Ibu semua, kabar dari yang baru keluar dari ruangan verifikasi sudah selesai. Tinggal kita tanda tangan dan penyerahan berita acara tanda terima dari kami ke bakal pasangan calon. Berikutnya saya serahkan kepada MC untuk melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa dan penandatanganan berita acara penerimaan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuburaya oleh KPU Kabupaten Kuburaya. Berita acara akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Fauzi. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu bapak, kami dan tim pemeriksa telah melakukan pemeriksaan berkas pasangan calon, baik syarat pencalonan maupun syarat calon telah kami lakukan pemeriksaan secara bersama-sama. Dan sekarang saya membacakan berita acaranya. Model B tanda terima KWK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuburaya. Oh, layarnya sudah ditayangkan? Udah? Belum? Oh ya. Mohon maaf Ibu Bapak, kita tayangkan dulu di fokus untuk dapat lihat bersama-sama. Sudah mulai? Sudah. Oke. Model B tanda terima KWK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuburaya. Berita acara
nomor 161-PL-2-BA-6112-2-2024 tentang penerimaan pendaftaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kubu Raya tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024 bertempat di kantor KPU Kabupaten Kubu Raya. KPU Kabupaten Kubu Raya menerima pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kubu Raya tahun 2024 atas nama 1. Calon bupati H. Titik Rusman Ali SH. 2. Calon wakil bupati Muhammad Fahri Esos MAP yang diusulkan oleh gabungan partai politik dengan menggunakan perolehan suara sah pada pemilu tahun 2024 dengan rincian 1. Partai Gerakan Indonesia Raya suara sah 39462. 2. Partai Keadilan Sejahtera suara sah 27517. 3. Partai Nasdem suara sah 62309. Total jumlah suara sah 129.288. Dalam pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan, dan 2. Memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, pendaftaran dinyatakan diterima. Adapun hasil pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kubu Raya dalam formulir model tanda terima KWK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Ketua Kasyono, anggota Ahmad Fauzi, anggota Saiful Maulana, anggota Komaruzoman, anggota Zubairi ditanda tangani dan dicatat basah. Terima kasih. Sekian dari pembacaan saya untuk berita acara tanda terima KWK. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Ketua. Kamera. Di situ. Tripod. Kami mohon kepada rekan media yang berada di tengah kursi untuk berada di samping karena agak menghalangi para tamu. Terima kasih.
Kami mohon memperkenalkan Bapak Haji Usman Ali SH dan Bapak Muhammad Fahri SSMAP untuk penyerahan tanda terima dan berita acara penerimaan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kebudaya. Kepada awak media, kami persilakan untuk mendokumentasikan. Kami mohonkan dengan hormat kepada rekan-rekan fotografer untuk tidak mengambil ke tengah. Ya, kami persilakan kembali kepada awak media, rekan-rekan pers maupun dari publikasi tim relawan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penandatanganan formulir model pernyataan naskah visi misi dan program di KWK oleh pasangan calon. Mohon perkenannya kembali kepada Bapak Haji Usman Ali SH dan Bapak Muhammad Fahri SSMAP untuk mengambil posisi penandatanganan formulir pernyataan. Dilanjutkan dengan penyerahan sejarah bata oleh Ketua KPU Kebudaya kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kebudaya. Kami mintakan untuk tetap berdiri kepada Ketua KPU dan anggota Bawaslu dan pasangan calon. Tapi yang lanjut ya, bagus ya, bagus ya. Sekali jelaskan dapatnya. Aku dekat ya, cuman itu orang itu loh, yang komunikasi nggak mungkin ya, kan nurut ya nggak tunggu, kan yang nunggu lo, ada laju ya. Soalnya kita berapa kali kan. Bapak Ibu silakan kembali ke tempat. Kan lewat teleponnya bagus kalau kantor ya. Enggak, itu telepon. Kemudian ini tahanan ini dewan ini fokus di sini ya benar. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, peserta kegiatan penerimaan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kebudaya mendengarkan lagu pada negeri. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Akan berhasil lah. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu para hadirin peserta kegiatan penerimaan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Ibu Raya yang kami hormati. Demikianlah rangkaian kegiatan ini telah kita lalui bersama. Cantik nian si Tuan Putri jalan ke Telaga dengan sepatu kaca. Rangkaian kegiatan ini kami akhiri. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Pohon jati dihinggap hama, tinggi batangnya, tebak-tebakan, maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu tidak memisahkan. Kami atas nama pemandu acara mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas hilang dan terkata salah dalam perlakuan yang diperbuat. Kami akhiri dengan ucapan Allahumma taufiq ila wal thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami persilakan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Budaya untuk dapat naik ke pentas dalam kegiatan konferensi pers. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Kita kalau di panggung. Pak, kita ngumpul. Kayak kecil kecil ya, Balaku. Nomor 9 Bapak ya. Punya paspor gini. Kecil lebih awak sebesar. Saya tanya nih ya. Silakan. Apa yang ditanyakan? Coba ulangi pertanyaannya apa? Kurang jelas. Setelah Anda melakukan pendaftaran di Kabupaten Budaya, seperti apa pematangan sebagai Bupati Budaya? Pematangan Pak? Tentunya sebelum pendaftaran kami sudah bentuk namanya panitia. Panitia untuk melaksanakan syarat-syarat apa yang harus dikerjakan. Alhamdulillah dalam 1 minggu untuk pendaftaran sudah kami persiapkan dan alhamdulillah sudah terima. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ketua KPU dan jajarannya. Dan untuk kemantapan atau persiapan pemilihan ini sebelum atau 3-4 bulan yang lalu kami sudah bekerja untuk mempersiapkan tim-tim kita yang akan bergerak. Saya mengundang beberapa teman untuk berbicara. Tentunya saya dengan wakil itu kan belum ada wakil. Saya persiapkan
apa-apa yang harus kita laksanakan. Alhamdulillah tim-tim saya kadang-kadang tidak tahu, beliau sudah berpengalaman, sudah bentuk tim dan jaringannya. Alhamdulillah jaringan itu sudah terbentuk 9 kecamatan serta 123 desa yang ada di Kuburaya ini. Alhamdulillah sudah siap, tinggal menunggu kapan KPU menggum untuk pelaksanaan. Mudah-mudahan nanti dilaksanakan tanggal 27 November tahun 2024, insya Allah kami jadi menangnya. Amin. Amin. Sisi Pak, terkait program prioritas dari akan program. Tentunya program saya dulu ada 13 program yang saya jadi bupati pada tahun 2014-2019. Alhamdulillah 13 program-program yang itu yang saya janjikan kepada masyarakat, alhamdulillah sudah terlaksana dan disenangi oleh masyarakat. Ini jadi kebanggaan kami. Apa buktinya kesana besar? Banyak orang yang susah gak ngomongnya ini. Nanti ngomongnya ini dari orang pula. Iya nanti program, baca program saya yang dulu, baca program yang sekarang. Tentu ada overlapping, ada bertimpa. Tapi ya ini karena tidak ada syarat yang tidak boleh sama, ya sama lah programnya. Yang jelas 3 tahun 2014 sampai 2019, alhamdulillah program saya itu saya selesaikan. Contoh misalnya Jalan Poros ini yang populer ini, alhamdulillah 9 kecamatan sudah saya laksanakan. Tetapi tentu banyak kekurangan kelemahannya. Tapi mungkin satu-satunya bupati yang melaksanakan pembangunan jalan poros secara pasif, secara menyeluruh, alhamdulillah saya. Tentunya para media bertanya-tanya, kok bisa bangun sebanyak itu? Karena ini sedikit ada banggakan dikit Imam. Karena saya bertugas di Jakarta 10 tahun. 5 tahun saya di Perintah Anggaran, sehingga saya kenal sama teman-teman yang membagikan duit di daerah itu. Waktu saya jadi bupati, anggaran APBN itu ada 1.100 triliun. Kalau kita tidak kenal orang di sana, tentu kita tidak bisa mendapatkan uang untuk bangun. Itu betul kawan-kawan. Jadi alhamdulillah karena saya 5 tahun di Perintah Anggaran, saya kenal para pejabat di sana, pantai anggarannya, bahkan menteri-menteri. Saya kenal sehingga saya bisa membangun Kuburaya yang kata orang cukup bagus sampai dikenyang dengan Bapak Pembangunan Kuburaya. Alhamdulillah. Ini bukan saya paremnya. Padahal sebelumnya ada orang mau menyelamatkan Kuburaya. Itu saya mundur, selamatkanlah. Kan dulu ada tertulis di mana-mana, spanduk-spanduk, selamatkan Kuburaya. Pikir saya hancur Kuburaya ini. Saya bilang, silakanlah, saya mundur, lakukanlah, selamatkanlah. Sekarang maju lagi. Sekarang mau gimana? Maju lagi, karena apa? Tidak bisa selamatkan. Dan ini bagaimana? Saya pernah bersama Habib Iskandar sama beberapa ustaz. Saya ke Pugu sehingga di simpang kanan ada orang marah. Ini kejadian, ada videonya. Pak, kami sangat menderita karena Bapak ini. Tahu tak Pak, kami menderita di sini. Jadi sedikit salah apa saya kan? Cucuk nggak pikirnya orang itu. Sekali Habib yang marah-marah, kan? Bayangkan Pak, berapa tahun kami menderita di sini. Apa sebabnya Pak? Karena Bapak tidak maju lagi. Gitu. Itu ada Habib Iskandar itu saksinya itu. Nah, jalan itu hancur dari simpang kanan itu sampai ke Buku. Saya pakai motor sama Pak Habib Iskandar untuk beri
kampanye di sana tuh meper kan termasuk Ustaz Holid meper kami jalan baliknya ke hujan lagi. Bayangkan penderitaan masyarakat. Inilah tugas seorang kepala daerah, tugas kepala daerah, tugas seorang bupati, seorang wali kota, seorang gubernur, presiden itu adalah bagaimana mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat sejahtera. Itu saya buktikan. Bapak boleh buka di YouTube, di Google, tahun 2016, 2017 adalah Kubu Raya terbaik se-Kalimantan Barat masalah ekonominya. Betul. Jadi itu sebabnya saya lihat seperti ini. Banyak lagi program seperti misalnya gaji RT saya gaji. Orang bingung dari mana uangnya ini. Guru ngaji saya gaji. Ada RT sini, ada guru ngaji. Fardu kifayah saya gaji. Saking banyaknya duit itu, dukun beranak pun saya gaji. Ternyata di dalam aturan, ternyata dukun beranak itu sudah tidak dipakai lagi karena harus lewat bidan dan perawat. Maka didampingkan agar tidak salah. Bayangkan, kenapa? Karena banyaknya uang itu. Karena kita bisa menilai orang itu bisa omon-omonnya kalau misalkan ini bukan ini, bangun itu, bangun pada ada uangnya dari mana bangunnya? Enggak. Kita bisa. Kalau kita ngomong rencana sih bisa saja bangun ini, bangun itu, nanti akhirnya masyarakat menderita. Jadi tolong masyarakat dengan pikiran yang jernih, pikiran yang benar-benar baik, karena bagaimanapun janji-janji itu mudah, karena tidak bertulang. Betul tak? Nah, silakan. Banyak masih cerita lagi. Banyak. Tidak dilakukan lagi. Pak, habis kan? Habis? Tidak. Nah, ini pertanyaan bagus. Tentunya relawan-relawan saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa ini dibentuk relawan untuk bergerak. Dan sekarang sudah lama bergeraknya. Saya harapkan terus bekerja, dan terus bekerja sampai kemenangan dicapai. Yang keduanya, jaga sportivitas. Artinya jangan sekali kita memancing-mancing untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini kita mau membangun. Kita ini, saya ingatkan kawan-kawan, kita ini tujuannya untuk membangun budaya, bukan untuk berkelahi. Bayangkan, orang tanya, kenapa saya pilih Pak Fahri? Karena Pak Fahri saya lihat orang yang santun, baik, nanti tengah jalan berkelahi, kan susah. Nah, jadi saya tidak mau sampai ada perkelahian. Kan malu kita. Karena kelakuan dari bupati ataupun wakil bupati itu selalu diserang masyarakat. Itulah saya, itu sebelumnya saya nikah dulu, saya baru saya batunya. Karena saya tidak ada fitnah. Betul, saya bawa mertua saya bawa istri saya, sudah tahu, oh Pak Asman berkawin. Karena nikahnya apa? Karena istrinya sudah meninggal. Mana gak tahan gitu tak nikah ya? Betul gak? Kan? Sebelum duduk di belakang, jadi saya kalau sesuatu itu harus ada candanya, jangan selalu serius. Jadi saya harapkan betul orang dengan nikah ini semangat, apalagi Habib yang di mata tuh. Beliau tuh kemauan ada, tapi keberanian tidak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini itu tidak ada yang misi saya. Saya masalah saya bang tanya lah, kalau tanya saya jawab, katanya tak jawab lah. Jadi santai ya kita. Dan saya itu gini ini tegang, saya biasa-biasa saja. Pak, dengan pilkada di Kubu Raya ini kan ada 3 kandidat. Ya bagus. Salah satu
Juga gimana? Bagaimana Bapak menyikapi dua paslon ini? Saya tidak berhak untuk menilai dua paslon. Saya nilai tiga-tiganya. Saya juga mantan apa? Mantan bupati, betul tak? Lawan saya juga ada namanya mantan juga, mantan apa? Mantan wakil. Nah, yang ketiganya ada gak mantan suaminya bupati Kuburaya. Jadi semua mantan kan? Jadi tidak susah. Jadi sebenarnya masyarakat Kuburaya ini tidak susah menilai kinerja masing-masing. Udah ada rekam jejaknya, sudah ada yang ditinggalkan. Apa yang saya tinggalkan, apa yang ditinggalkan oleh, itu saya ulangi lagi, kok nomor-nomornya ngomong-ngomong ya bisa langit ini bisa dicat kalau ngomong-ngomong. Kalian, itulah tapi yang begitu jadi, ada. Alhamdulillah 5 tahun yang tadi saya bilang program saya banyak yang 13 program, semua saya laksanakan. Alhamdulillah. Nah, memang ada kurangnya. Kurangnya inilah masih cukup aja. Seperti itu. Pak, jadi untuk mewujudkan pilkada yang damai, yang harus kita hindari itu kan money politik dan isu sara. Pertanyaannya bagaimana Bapak mengarahkan tim pemerintah menghindari dua hal tersebut. Terus yang kedua, hanya bagaimana Kuburaya setelah 5 tahun Bapak tinggalkan, kondisinya saat ini seperti apa? Yang terakhir itu saya tidak bisa jawabnya. Karena kalau saya menjawab menyinggung seseorang, betul tak? Nanti ada orang tersinggung. Betul, itu mancing-mancing itu, betul. Masa saya sudah nilai kerjaan orang, sedangkan diri lawan saya, kan? Jadi saya tidak jawab. Bapak Ibu sekalian yang menilainya, bukan saya. Yang selanjutnya, bagaimana tadi saya katanya apa tadi mencegah manipolitik. Ini mencegah manipolitik ini bukan tugas saya, bukan pas pada Bawaslu. Karena apa? Karena kalau saya bilang jangan politik nanti saya ngasih kawan ini manipolitik tipis sekali bedanya dengan sedekah. Betul tak? Tipis bedanya. Kalau orang misal Pak polisi bilang Pak Bapak ngasih dia, itu tim saya kasih dia sedekah. Tapi Pak polisi banyak ya. Beda-beda tipis kan? Tapi beda-beda tipis itulah yang mengenakan. Kena ngomong. Jadi saya tidak bisa jawab masalah politik. Pertanyaan berapa? Satu tadi kinerja lawan politik saya untuk saya lawan. Artinya akan bertanding nanti dari sekarang. Tapi teman-teman saya semua, insya Allah nanti kalau selesai caca kita. Untuk itulah saya minta kepada tim saya jangan kita menyinggung orang, jangan kita berkelahi orang. Kenapa pun kita ini membangun. Saya ulangi lagi, tujuan saya mau menjadi bupati Kuburaya selama 5 tahun belakangan adalah saya ingin membangun kembali Kuburaya ini. Bukan saya mencari kelemahan dan kekurangan orang. Tapi kalau orang minta buka, saya buka lah. Gitu. Nah, susah. Jadi kita melihat kinerja masing-masing. Itu saya ulangi lagi, tidak susah sebenarnya ini. Kalau kita mau sportif, ini tergantung dari masyarakat. Kalau mau sportif, insya Allah dia pilih saya. Betul nggak? Kerja yang ada apa ya tanya aja. Bukan kerja, udah saya laksanakan kan. Sekarang ini nanti, ini gini. Sekarang ini tentu belum banyak visi misi. Saya jelaskan visi misi saya ya. Inilah wartawan nih katanya ini. Padahal pertanyaan ini yang penting ini. Pertama, saya bagaimanapun saya ulang lagi akan meningkatkan masyarakat. Karena ingat dulu saat belum kerja itu tidak pernah KTP budaya ini. Buka arsip kita. Begitu saya janji sama masyarakat. Kalau saya jadi
Insya Allah setahun saya kerja WTP, wajar tanpa kecualian. Apa salah saya yang pernah lupa datanya. WTP. Alhamdulillah. Begitu saya jadi WTP langsung WTP. Yang kedua, saya bikin mall dan disco. Alhamdulillah itu ada Transmart itu. Saya ucapkan Alhamdulillah dari itu. Kebetulan kenal dengan asal nama orang sesuatu banyak. Yang punya bosnya kenal ya. Ya, kata kami kalian ya. Saya kenal saya sama dia. Jadi gelangnya karena itu orang terkaya di Indonesia kan. Maaf yang berbudi. Alhamdulillah waktu itu dibangun 26 di Indonesia. Saya tanya dia, bang, berapa dibangun? 26. Bayangkan dibangun itu dong. Itu ada janji saya berjanji sama beliau. Kalau bisa bikin mall di sini atau Transmart, harus minimal 80% pekerjanya adalah masyarakat budaya. Bapak tes yang betul orang budaya. Itu apa? Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia kerja, yang jelas dia berrezeki. Coba bertanya sana. Saya waktu tes langsung. Waktu saya meresmikan kasus lancar satu. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Tinggal di mana? Alhamdulillah. Sebagian besar saya tanya itu tinggalnya di Kuburaya. Ini apa? Agar masyarakat tidak nganggur. Kalau tidak nganggur, tentu ada rezeki itu. Yang kedua, sisi saya yang akan datang ini adalah bagaimana melanjutkan yang 13 program tersebut. Karena kata orang bagus. Karena dicontoh orang, tentu lah bagus. Masa jahat contoh orang, betul tak? Kalau bagus contoh orang, kalau tak bagus saya contoh orang. Karena bagus dicontoh orang, itu selanjutnya. Jadi tidak panjang cerita saya. Yang ketiganya, karena dulu kalau misalnya dulu ada Pak Gubernur Kennedy janji sama masyarakat Kuburaya, ikut kampanyekan saya karena saya pakai PDI. Kalau Rusman Ali jadi, saya akan kasih 150 miliar. Wah, ini bukan calon gubernur, tapi gubernur jadi nanti kejadian kasih centang. Ini